Elvina Aulia Udantika. Saya dari kelas Manajemen C. Kali ini untuk memenuhi tugas UTS dari matkul Civic dan Pancasila. Nah, di matkul ini kita diberi tugas untuk mencari satu kasus yang mengingkari atau melanggar konstitusi. Kita semua tahu bahwa di Indonesia ini saat ini sedang marak yang namanya mengingkari ataupun pelanggaran konstitusi. Nah, salah satunya yang saya ambil judulnya adalah gugatan rakyat terhadap UU IKN yang mengingkari konstitusi. Masuk ke pembahasan, kita ketahui dulu apa itu yang dimaksud dengan UU IKN. Jadi, UU IKN ini adalah Undang-Undang Ibu Kota Negara. UU IKN ini resmi disahkan di rapat paripurna DPR pada 18 Januari 2022. Nyatanya, undang-undang itu disahkan hanya dalam waktu 43 hari sejak dibahas pada 7 Desember 2021. Undang-undang ini disahkan 11 bab dan 43 pasal terkait segala urusan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Dengan kasus yang saya ambil yaitu judulnya Gugatan Rakyat Terhadap UU IKN yang mengingkari konstitusi. Mengapa rakyat menggugat UU IKN ini? Karena UU IKN ini menurut rakyat atau menurut masyarakat telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan menabrak semua asas formal pembentukan perundang-undangan yang ada di Indonesia, termasuk partisipasi publik dan kedayagunaan kehasilgunaan. UU IKN ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nampaknya regulasi ini tidak memberikan manfaat bagi warga ataupun masyarakat. Di situasi pandemi ini, krisis ekonomi yang melanda warga, UU IKN ini juga telah menempatkan masyarakat ada semakin terpinggirkan karena komunitas tidak pernah diajak bicara. Padahal mereka telah lama hidup di dalam wilayah yang dijadikan lokasi pemindahan ibu kota negara. Selain itu, bukan hanya menentang undang-undang, tetapi juga menyimpang dari Pancasila atau nilai-nilai Pancasila. Salah satu contohnya terdapat di sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi nyatanya UU IKN ini tidak adil bagi rakyat Indonesia, justru yang ada hanya merugikan dan juga keresahan yang timbul di dalam masyarakat. Sebabnya karena pemerintah tidak mendengarkan aspirasi rakyat, dan di sini kita semua tahu bahwa rakyat berada di posisi paling tertinggi dalam memutuskan sesuatu ataupun entah itu pemilu ataupun yang lain. Dapat 8 pasal dalam Undang-Undang 1945 yang bertentangan dengan 8 pasal dalam Undang-Undang 1945, dan saya akan menyebutkan pasal-pasalnya. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 menyatakan kedaulatan rakyat di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 1945. Yang kedua, pasal 22A Undang-Undang 1945 menyatakan ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Yang ketiga, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Yang keempat, pasal 28C ayat 2 Undang-Undang 1945 menyatakan setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat berbangsa dan bernegara. Yang kelima, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang keenam, pasal 28D ayat 3 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dan yang ketujuh, pasal 18B ayat 2 Undang-Undang 1945 menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya
sepanjang masa masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Dan yang terakhir yaitu ke-8, pasal 28 I ayat 3 Undang-Undang 1945 menyatakan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Nah, dan itulah sedikit penjabaran dari kasus yang saya ambil, yaitu gugatan rakyat terhadap UU IKN ini yang mengingkari konstitusi. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.